Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre bersama saya, Andre Vincent Wenas, di Kanal TV Anak Bangsa. Kanal yang kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia. Sahabat, ada isu yang ramai sekarang ini. Dana hibah yang heboh, jadi hibah heboh. Kenapa bisa heboh dana hibah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau kita mau kasih hibah, ya hibah saja, asal semuanya transparan. Kalau itu berasal dari uang rakyat, alias APBD, provinsi, ataupun kabupaten. Nah, dana hibah dari provinsi atau Pemprov Jawa Timur kepada Pemkab Pacitan untuk nanti disalurkan ke Yudhoyono Foundations yang katanya untuk membangun museum. Museum apa? Museum SBY Ani. Nah, sebetulnya sahabat Indonesia, kalau saya melihat biar bagaimanapun Pak SBY ini mantan presiden. Jadi kalaupun mau bikin museum, ya nggak ada masalah sih sebetulnya. Hanya jadi yang jadi persoalan itu adalah entitas museum itu sifatnya pribadi atau memang proyek dari pemerintah daerah. Jadi, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah soal transparansi dari dana hibah yang heboh ini. Kenapa bisa sampai jadi ribut? Kemudian kesannya dana ini kemudian dibatalkan, kemudian harus dibalikan kembali, tidak jadi dicairkan ke Yudhoyono Foundations. Jadi ini seperti tarik ulur. Nah, ini tidak baik kesannya, apalagi untuk seorang mantan presiden yang punya yayasan. Kalau dari awal semuanya ini berjalan transparan, saya kira tidak ada masalah. Persoalannya adalah jadi ribut di media sosial ataupun di media mainstream saat ini, lantaran perilakunya setelah jadi ribut di media, seolah-olah kayak tarik ulur dan semuanya mau cuci tangan. Nah, ini jadi soal. Kesan saya nih, kesannya seperti seorang maling jemuran yang kepergok, lagi mau ambil baju di jemuran tetangga. Kemudian yang punya baju keluar dan mengatakan, kamu ngapain? Oh enggak, saya cuma mau betulin jemurannya kok, gitu. Padahal memang intensi pertamanya mau ambil jemuran itu. Nah, saya tidak menuduh bahwa ini seperti, ada niat untuk bancaan. Tetapi perilakunya setelah menjadi ribut, ini seperti semuanya mau cuci tangan, sampai seorang bendahara umum Partai Demokrat pun mesti angkat bicara, mengatakan bahwa Pak SBY tidak pernah secara resmi meminta bantuan itu. Ini adalah inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu. Ya, nggak ada masalah kalau pemerintah Jawa Timur mau membantu, silahkan saja, asal itu semua sudah dibicarakan dan dianggarkan di APBD Pemprov, kemudian juga di APBD Pacitan, katanya uang itu sudah mengalir ke sana. Tapi begitu ribut di media, kenapa mesti ditarik-tarik kembali? Seperti orang salah tingkah begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar publik begitu. Nah, Pak Bupati juga memberikan keterangan agak sumir ya, sahabat Indonesia, kalau kita melihat di media. Kenapa tidak jadi dicairkan? Yang disampaikan oleh Pak Bupati Indar Tarto ini, beliau adalah keponakan dari Pak SBY, bahwa ada masalah administrasi, sehingga ini semua masih belum bisa disalurkan. Nah, masalah administrasi seperti apa, itu pun tidak jelas. Padahal Pemprov sudah setuju sesuai dengan permintaan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pacitan, dan katanya semua sudah setuju, tapi tiba-tiba ada masalah administrasi. Dan sampai semua Partai Demokrat pun akhirnya mesti angkat bicara seolah-olah ingin membersihkan nama. Nah, ini kenapa bisa sampai menjadi heboh seperti itu? Ini yang mengherankan kita semua, sahabat Indonesia. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dana hibah heboh ini? Dana hibah yang jadi heboh. Satu, ya transparansi anggaran. Yang kedua,
memang politik perkoncoan di Indonesia ini masih pekat mempengaruhi segala kebijakan publik yang akan diambil. Lantaran orang akhirnya mengaitkan bahwa Museum SBY Ani ini satu adalah terletak di Pacitan, di mana bupatinya adalah keponakan dari Pak SBY sendiri. Kemudian Partai Demokrat yang berkuasa selama zamannya Pak Dekarwo, karena inisiatif ini katanya sejak zaman Gubernur Soekarwo, yang kemudian setelah 2 kali tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi gubernur, dan akhirnya dikabarkan Pak SBY mendukung Ibu Khofifah, dan Ibu Khofifah akhirnya menang, dan ini ditenggarai ada semacam balas jasa seperti itu. Nah, hal-hal seperti begini sebetulnya mengganggu jalannya kebijakan publik yang betul-betul ingin mengemban amanat penderitaan rakyat, sahabat Indonesia. Jadi ini pelajaran penting. Satu, APBD, APBN itu COG-nya transparan betul-betul di tingkat provinsi. Lampirkan aja di laman resmi Pemda masing-masing, semua masyarakat, rakyat bisa ikut meniliknya dengan teliti dan sama-sama memberikan masukan. Jadi kalau semua ruang-ruang politik ini ditaruh di dalam satu terang benderang begitu, transparan, ini akan mencegah segala macam upaya-upaya kong kali kong, konspirasi dan kolusi antara berbagai pihak. Nah, sekarang ini kita menyayangkan bahwa pembangunan ini menjadi heboh di publik, dan sebetulnya publik juga bertanya, apa sih prioritasnya? Nah, masalahnya saya memandang begini, bukan soal prioritas dari Pak SBY dan masyarakat. Pak Jokowi sudah membangun bendungan, dan museum ini sudah berjalan pembangunannya. Kita hanya berharap sahabat Indonesia jangan sampai mangkrak lagi hanya karena masalah isu ini, harus selesai. Nah, kita tetap bersyukur bahwa dari Pacitan, satu daerah yang dulu katanya kering, itu bisa lahir seorang presiden dan memimpin Indonesia 2 periode. Itu tidak bisa kita pungkiri. Hanya saja prosedur dan proses politik di belakang pembangunan museum yang namanya menjadi SBY Ani ini, COG-nya juga mesti dijalankan secara elegan. Dan kita menyayangkan banyak rekan-rekan yang mengatakan, kok gaya seperti begini, sepertinya politik, namanya disebut politik tidak tahu malu, begitu ya. Nah, sahabat Indonesia, pelajaran ketiga tadi soal transparan, soal proses politik. Yang ketiga, Indonesia ini memang darurat politik tahu malu. Kita harus kembalikan bahwa rasa tahu malu itu harus ada. Kalau enggak, semua ini akan ditabrak. Semua koridor-koridor etika ini sudah tidak ada artinya lagi di dalam kancah perpolitikan kita. Politik baik itu hanya wacana-wacana saja, tidak pernah menjadi satu kejadian yang nyata di Republik ini. Jadi kita menghimbau supaya segeralah dibereskan. Satu, pembangunannya harus jadi. Kalau memang begitu, ya mungkin foundation yang dipimpin oleh Pak Yudhoyono, Pak SBY, ya harus menyelesaikan, menanggung itu semua. Tidak perlu lagi mengandalkan dana-dana hibah yang jadi heboh ini. Jadi memang dikatakan bahwa Pak SBY tidak meminta secara resmi, tetapi saya berharap tidak melecehkan akal sehat publik yang juga bisa berpikir bahwa tanpa perlu diminta pun, secara resmi, tidak perlu pakai proposal, seorang mantan presiden itu pasti akan punya pengaruh, semacam hegemoni di dalam kancah perpolitikan, soal dukung-mendukung di masa lalu, balas jasa, dan sebagainya, yang sudah banyak diulas di media. Jadi pelajaran-pelajaran itu yang kita mesti cermati, sahabat Indonesia. Ya, kita berharap dana hibah yang jadi heboh ini bisa segera tuntas dan tidak membuat para politisi kita ini betul-betul dicap sebagai politisi tidak tahu malu. Itu saja, sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Semoga museum ini bisa memberikan satu pelajaran, dan kalaupun jadi nanti masyarakat Pacitan maupun wisatawan yang berkunjung ke museum itu bisa belajar banyak dari isi yang akan dipajang atau akan direpresentasikan di dalam museum itu. Apa saja, saya belum tahu, belum pernah ada yang menyampaikan di publik apa isi dari museum SBY Ani itu nanti. Apakah
tentang perjalanan sejarah, pandangan-pandangan Pak SBY yang pernah memimpin Indonesia 2 periode. Kemudian pelajaran-pelajaran politik apa yang bisa dipetik dari situ. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Tetap kritis, Indonesia maju. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Karena kita hadir untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia.